masalah tarif PDAM ini untuk ke masyarakat ini seharusnya sangat penting, ya. Sangat penting dan harus segera dilaksanakan apa yang telah diberitakan oleh Pak Wali Kota. Cuma kita pesan kepada pemerintah kota juga untuk pembebasan tarif iuran pembayaran PDAM, ya, air PDAM ini seharusnya merata saja, ya, merata, karena kita ini tidak perlu memandang masalah kaya, miskin, mampu dan tidak mampunya, ya. Karena secara global virus ini juga tidak memandang masalah kaya, miskin, mampu dan tidak mampu. Kalau virus ini bisa melihat, bisa ini, ya secara otomatis dia pasti memilah, ya, memilah. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat, kepada pemerintah kota, harus secara merata. Kalau memang iuran pembayaran air PDAM ini dibebaskan, ya bebaskan aja semua. Tidak usah berbicara di luar dari konteks mall, hotel, dan pasar modern, ya. Jadi itu, karena gini, iuran ini kan juga sangat besar buat ekonomi masyarakat membayarnya, kasihan. Apalagi dengan di tengah-tengah adanya bencana yang kita terima ini, masalah virus corona COVID-19 ini, ekonomi kita ini mulai melemah. Ya, ekonomi kita mulai melemah. Terus kita belum tahu pendapatan pajak daerah kita juga sudah drastis turun saat ini, yang diisikan kurang lebih hampir 18 miliaran lah. Itu masih jatuh sama sekali, itu masih ada kekurangan, itu yang perlu dikejar, ya. Itu perlu dikejar, yang banyak penunggangan pajak juga perlu dikejar. Nah, jadi kita harapkan pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota Balikpapan, ambillah kebijakan untuk menggratiskan semua. Tidak usah melihat bahwasannya ini kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu untuk membayar, ya. Tapi cukup digarisbawahi untuk mall, apartemen, pasar modern, hotel-hotel, ya itu silakan untuk membayar. Jadi sesuai dengan aturan mereka. Sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kemudian jadi, untuk listrik sendiri ada nggak kira-kira untuk tanggapan ketua sendiri untuk listrik sendiri, ketua? Kayak kalau untuk listrik sendiri itu kan skala nasional. Cuma yang kita minta bahwasannya kalau memang itu listrik juga bisa diperjuangkan, ya, untuk listrik bisa diperjuangkan, jangan hanya 450 watt dan 900 watt, ya. Itu sudah nggak ada di sini, iya kan? Itu sudah nggak ada di sini, rata-rata 900, 1300 dan 2200, gitu loh. Ini juga menjadi beban juga pada masyarakat. Nah, ini perlu juga dirapatkan, diperjuangkan oleh wali kota dan semua jajarannya. Ini juga perlu. Jangan sampai permasalahan dibebaskan pembayaran iuran PDAM juga berdampak dengan pembayaran iuran listrik. Nah, kita kan tidak bisa melihat yang mana data statistik yang betul-betul orang yang tidak mampu. Ya. Saya selaku anggota DPRD dan teman-teman juga yang diamanahkan oleh masyarakat yang ada di DPRD Kota Balikpapan, ini semua berjuang, ya, demi masyarakat. Bagaimana caranya? Semua masyarakat harus tetap kita ayomin, ya, tetap kita lindungin, tetap kita laporan mereka juga kita harus teruskan itu. Ya. Untuk kembali tidak ada lagi adanya tebang pilih lah. Untuk kembali ke PDAM gratis tadi itu berapa bulan, ketua itu? Ya, kita tidak bisa melihat ini virus ini sampai berapa lama. Cuma kalau memang itu 4 bulan, ya berarti pemerintah kota membebaskan semuanya selama 4 bulan. Dan itu kalau memang ini berlanjut, ya bakal bisa harus ditambah lagi tentang pembebasan iuran air PDAM
juga pembayaran listrik yang skala nasional tersebut. Pak Ketua, kalau tadi kan tidak berlaku untuk mall, hotel, apartemen. Mall dan hotel kan juga sekarang merasakan kesudaran ya Pak Ketua, dampak COVID. Tapi mereka tetap diharuskan untuk membayar PDAM. Ini gimana? Iya, kalau bicara mall, hotel maupun pasar-pasar modern ya itu kenapa dia wajib membayar? Ya kan juga kan dia tergantung dari berapa banyak tamu yang menginap atau apa, kan pasti ada perputarannya gitu loh. Kalau mereka berani membuat gedung besar megah, berarti dia siap menanggung resikonya semua. Soal ada keluhan loh, kita juga kan tergantung dari masalah pemasukan saat ini kita berkurang lah, itu sudah resikonya mereka selaku pengusaha gitu loh ya. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha kecil yang saya bertaruh hidup juga dengan orang-orang yang dikategorikan dalam tanda kutip tidak mampu. Nah, tanpa adanya orang yang tidak mampu juga tidak akan ada apa-apanya juga dengan orang yang mampu. Jujur aja, mereka kan, kita ini kan hidup saling ini loh, rantai makanan ya. Kita hidup dengan rantai makanan, saling membantu, saling bergotong royong, ya kan, saling bersilaturahmi sehingga menghasilkan sama-sama menghasilkan income atau pendapatan yang baik. Kita ada kan di program pemerintah juga mengenai kompensasi buat masyarakat yang tidak mampu, yang 200 ke 250.000 itu per kakak, 250.000. Itu gimana sistemnya? Itu 250.000 yang kami rapat kemarin di Banggar dengan tim TAP di pemerintah kota. Itu per kakak 250.000. Tapi kita juga harus menyesuaikan juga. Kita tidak bisa juga memaksa keadaan APBD kota kita. APBD kota kita ini cuma 2,2 triliun. Sedangkan anggaran dibutuhkan besar Sedangkan ya. masyarakatnya kan sangat banyak. Nah, jadi kalau itu memang betul, kalau dilihat dari kok kecil sekali. Tapi kita harus melihat keuangan kita juga gitu loh. Kemampuan dari keuangan pemerintah kota. Ya. Nah, itu juga harus kita inikan. Nah, kita bersyukur ibarat kata pemerintah kota masih punya inisiatif, punya tindakan yang betul-betul untuk membantu masyarakat ya itu. Jadi kita juga sebagai masyarakat ya harus betul-betul bijaksana juga, berpikir yang positif lah ya. Jangan berpikiran negatif yang banyak teman-teman yang selalu mengompori juga hal-hal ini. Jangan hilangkan ini kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama bagaimana caranya musibah COVID-19 ini bisa segera berakhir di Kota Balikpapan. Nah itu. Jadi kita juga harus berpikir dewasa, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang rajin mengkritisi. Ya, yang rajin mengkritisi kami selaku anggota DPRD dan kami dan teman-teman yang selaku anggota pemerintah kota juga harus berpikir dewasa. Marilah hilangkan dahulu tentang masalah kritisi kita tentang ketidakmampuan kami atau pemerintah kota yang menangani kasus COVID-19 ini. Semua tetap ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dan kami juga tidak mau terlalu lama penyebaran COVID-19 ini kepada masyarakat yang dampaknya langsung kepada masyarakat, baik dengan cara ekonomi, finansialnya juga. Ya, cuma saya menekankan kepada Wali Kota Balikpapan, ya, beserta jajarannya, bagaimana caranya harus iuran air PDAM ini disamaratakan. Ya, tidak usah lagi bahasa tebang pilih yang harus sekian ribu orang yang tidak mampu. Jangan bicara itu. Kita mampu dan tidak mampu, hanya diri kita yang bisa menilai kemampuan setiap manusia. Ya, jadi saya harapkan Bapak Wali Kota yang terhormat, ya, beserta jajarannya, tolong dipertimbangkan kembali untuk membebaskan semua iuran-iuran berapa bulan ini yang menyangkut dengan penderitaan masyarakat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Dan kami juga minta kepada pemerintah kota, khususnya Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rijal Effendi yang kami hormati, ya, perjuangkan seluruh masyarakat tentang pembayaran iuran listrik
jangan hanya listrik yang diikuti oleh pemerintah dengan presiden, bahwasanya 450 watt, Sampai 900 watt itu yang digratiskan, yang 1.350%. Nah, tolong di si Balikpapan sudah tidak ada lagi kemungkinan yang 450. Ya, Betul. yang ada 900, 1.300, 2.200 dan 3.300. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Ya, Kak, saya secara pribadi selaku anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya, meminta dan memohon kepada Wali Kota Balikpapan, bersama-sama kita berjuang, ya, bagaimana caranya kita dapat membantu masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Balikpapan. Itu aja.